Teater Idola bekerja sama dengan Boutrex, Botrexin, dan Hemaviton mempersembahkan sebuah serial drama radio, Ibuku Malang, Ibu Tersayang. Dalam kisah Anakku, Air Mataku. Naskah karya Edi Suhendro, teknik dan hiasan musik Frederick Frank Tiwul, dengan sutradara Edi Suhendro. Lovin, ini bagaimana? Aduh, ayo dong susui dia. Nggak mau, itu bukan anakku. Aduh, Vina, kamu ini kerasukan setan atau bagaimana sih? Jelas anak itu dibawa dari rumah sakit. Sebelum dibawa kamu sendiri kan menengoknya. Dan setelah oke, lalu dibawa oleh ibu. Lah kok sekarang kamu menyangka? Aduh, bukan Mas Her, bukan. Ayo kembalikan ke rumah sakit. Itu bukan anakku. Vina, bingung aku loh, Vin. Bayi itu bukan seperti baju di toko yang bisa dikembalikan, Vina. Yakinkan benar bahwa itu anakmu. Apa penglihatanmu sudah kacau atau bagaimana ini? Aduh, Vina, ini dengar ini. Nangis terus. Ayo. Aduh, ini perlu susu. Kasihan dia, Vin. Nggak mau. Dia bukan anakku. Vina. Anak itu bahkan sudah diberi nama Koko. Sasongko. Lah kok sekarang kamu mengelak? Aku tidak peduli. Aku tidak mau menyusui. Vin. Ini jelas bukan anakku, Mas Her. Lah ini bagaimana sih? Di lehernya tidak ada tai lalatnya kok. Waduh, lah kenapa sih? Bayi itu kok semuanya hampir mirip? Jadi susah begini. Lihat, apakah dia mirip aku atau tidak? Enggak mirip. Sudahlah, susui dia. Enggak mau, aku tidak mau. Ibuku marah, ibuku tersayang, tatap matamu satu, seakan kasih sebening kaca. Dalam kesempatan ini, kami tampilkan episode pertama dengan judul Bayi Itu Bukan Anakku. Didukung oleh Maria Untu sebagai ibu, Ivone Rose sebagai Vina, Edi Dosa sebagai Herlambang, Asri sebagai Krompiang, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Selamat menikmati. Hati yang kini goyang, masa-masa duka, kau bangkitkan daya juang. Nah, ini kan bingung kan? Masa baru melahirkan anak, ternyata anaknya tidak diakui sebagai anaknya sendiri. Waduh, ada apa ini? Apa keliru mengambil gitu? Apa ketukar gitu? Atau ada apa ini? Wah, ini, aduh, kayak cipluk nih ya. Nah, anak kecil itu kan perlu minum ya. Bayinya sendiri sudah menangis, kok ibunya nggak mau menyusui? Waduh, aneh nih. Ya, tapi ya inilah, inilah awal ceritanya. Ya, tentunya lantas semua ingin tahu kan, gimana awal kejadiannya? Kok bisa begitu, ya kan? Mengapa begitu? Iya, baru-baru udah pertanyaan. Iya, selagi masih hidup pertanyaan itu memang kadang mengganggu, tapi kadang juga menyenangkan, ya. Pertanyaan itu memang selalu menggoda untuk menanti dan mengetahui. Oke, agar tidak berlama-lama, sekarang kita ikuti dulu deh. Yuk. Kau tumpukan rasa harga diri. Oke, Vin, oke. Kalau kamu tidak mengakui itu anakmu, tidak apa. Tapi susui dulu dia. Dia itu anakku. Bukan, Mas. Bukan anak Mas Her dan bukan anakku. Vina, kamu itu kesurupan setan atau bagaimana sih? Aduh, kasihan banget ini anak. Dia haus, Vin. Kasih minum dulu dong, Vin. Enggak mau. Aduh, Vina. Wah, aduh, bagaimana ini?
Jangan-jangan kamu ini kesurupan setan atau bagaimana sih, Vin? Loh. Mas Her malah menuduh aku kesurupan setan? Gak ada setan-setanan? Apa salah ambil atau bagaimana ini? Coba ini. Pokoknya aku tidak mau menyusui Titik. Vin, tunggu, Vin, tunggu. Pokoknya dia bukan anakku. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Babat Tanah ngumpet di Luhur di kamar channel lagi. Fauzan Ihsan. Pasti sembunyi di kolong lagi nih. Kumat ini, kumat. Vina kumat ini, aduh, bagaimana sih ini? Yuk Krompiang. Tunggu. Yuk Krompiang. Iya Tuan. Kamu sekarang Anda sekarang masih tidak mendengarkan pegang piring, Sandiwara kan? Radio Babat Tanah Iya Tuan, Luhur di channel tidak Fauzan pegang piring Ihsan. itu. Nah, sekarang tolong urusi bayi itu. Yalah, Non Vida bagaimana? Sudah, kamu tidak usah cerewet. Bikin susunya dulu. Loh, masih menyusu pada ibunya kok diberi susu botol loh. Tidak usah cerewet. Pokoknya lekas, kasih minum dia. Wah, ada masalah apa sih Tuan? Sudah, kamu tidak usah tahu. Lakukan saja. Baik Tuan. Baik, tidak banyak cincong ya. Lekas. Iya Tuan, iya Tuan. Halo? Ibu ya? Ya saya Bu, Herlambang. Oh, ada apa nak Her? Ibu bisa datang ke sini kan Bu? Loh, ini bagaimana nak Her? Ibu kan baru saja datang dari situ. Kan baru pulang. Anda Iya. sekarang Tadi masih Ibu mendengarkan mampir Sandiwara belanja Radio dulu. Babat Tanah Luhur apa di ini? channel Ya, Fauzan Ihsan. pokoknya tolonglah Bu. Saya tahu Ibu letih sekali, tapi ini gawat Bu. Gawat. Ada apa ini nak Her? Katakanlah, apakah anakmu sakit atau anak ibu sakit? Bukan Bu, bukan. Lalu ada apa? Vina ngambek Bu. Vina ngambek. Hah? Ngambek dia? Iya. Ada apa ini? Wah, pokoknya serem Bu. Serem. Ya, baiklah. Ibu akan segera datang. Ya, terima kasih Bu ya. Aduh, anak montok begini kok tidak disusui. Yalah, ibunya itu aneh. Perempuan itu kan berkewajiban menyusui anaknya. Kok tidak mau? Kasihan. Iya ya. Cup. Sebentar ya. Ya. Gimana ya? Tunggu. Pegangi botol itu baik-baik yuk. Enggak kok Tuan. Saya tidak kaget kok Tuan. Soalnya memberi minum bayi itu, rasanya seperti memberi minum anak sendiri Tuan. Jadi ya suasana hati saya ini tenang betul begitu loh. Iya. Asal jangan krompiangan saja kamu. Oh tidak Tuan, tidak. Tuh. Mau minum dia. Oh iya mau. Habisnya yang memberi minuman itu siapa? Saya Tuan. Orang yang keibuan. Hanya nasibnya saja tidak pernah jadi ibu. Pengennya sih pengen. Hanya saja Mas Senopati tidak mencintai. Apa boleh buat? Mas Senopati lagi. Oh ya, barangkali Vina sudah sedikit luruh ini. Aku datangi saja. Vin, waduh, bagaimana ini Vin? Wah, lah kok mulai kumat dia. Ini benar-benar membingungkan. Apa dia itu kesurupan setan, apa bagaimana ya? Lantas melihat anaknya sendiri kok tidak seperti melihat bayi, tapi seperti melihat anak yang mengerikan. Waduh, ini atau bagaimana sih ini ya? Waduh, kok belum jelas. Aku yakin kalau Vina ini pasti kesurupan setan. Vin, buka dong Vin, buka. Waduh, bagaimana ini? Wah, ini Vina pasti sudah bersembunyi di kolong. Wah, Vin, ini ibu datang, Vin. Yuk Krompiang. Ibu, ini Bu. Dia sudah tenang kembali. Saya ini seperti nenek sihir loh Bu, yang bisa membuat dia tenang.
Padahal hanya memberi susu. Ada soal apa ini, Yu? Wah, tidak tahu, Bu. Pokoknya ada angin ribut. Di rumah ini kan selalu ada kebingungan, Bu. Angin ribut. Iya. Kebingungan apa, Yu? Wah, tidak tahu, Bu. Barangkali Ibu bisa tanya sendiri pada Tuan Herlambang. Ya. Di mana dia? Ada di dalam, Bu. Baiklah, aku akan ke sana. Vina. Nak Her? Ibu. Vina? Vina? Vin. Tolong buka, Vin. Vin. Wah, kok begini sih? Vina, jangan dablek kamu. Vin, apakah kamu tidak kasihan pada ibu, Vin? Vina? Ibu letih sekali loh, Vin. Vina? Aduh, Bu. Vin. Sudahlah, Nak Her. Biarkan dulu. Biar dia melampiaskan emosinya dulu. Kalau sudah mengendak, pasti dia mau keluar. Iya, Vin? tapi Vin, lama-lama saya ini bosen, Bu. Bosen bener. Nak Her harus tabah. Kenapa Vina tidak mau menyusui? Ngambek, Bu. Ngambek. Iya. Alasannya apa? Lah katanya anak itu bukan anaknya. Bukan anaknya. Wah, ibu aja Aduh. bingung kok. Bagaimana ini? Kok bukan anaknya? Bukan anaknya. Nah, itulah, Bu. Alasannya apa, Nak Her? Katanya ya, di lehernya tidak ada tai lalatnya. Tidak ada tai lalat. Iya. Ibu sendiri tidak melihatnya, Nah, Nak Her. ini tai lalat kok dipermasalahkan. Katanya ya, Iya. dia sendiri melihat anaknya mempunyai tai lalat di lehernya. Terus? Coba, Bu, apa waktu anak itu di rumah sakit, Heeh. mata Vina dipengaruhi kekuatan gaib begitu, sehingga dia melihat tai lalat. Apa begitu, Bu? Coba Ibu lihat, Nak Her. Yuk, Rombyang. Aduh, Bu, anak itu sedang tidur pulas. Saya sih yang memberi minum. Yuk, Rombyang. Iya, Di Bu. sebelah mana tai lalatnya? Coba cari. Loh, kok Ibu mencari tai lalat? Iya. Bu, ini tidak apa, Bu, diangkat sebentar saja. Nanti bangun, Tuan, jangan. Nggak apa-apa, Yu. Ayo coba angkat. Mana tai lalat itu? Ya. Nak Her. Justru dia tidak ada tai lalatnya tuh, Bu. Tapi waktu Ibu ambil ke sini, memang tidak ada. Nah, tidak ada kan? Saya sendiri saking gembiranya lupa memeriksanya. Tapi ketika berkunjung ke rumah sakit itu, iya anak ini... Ya anak ini kok bagaimana? Tapi apa benar itu, Bu? Boxnya apa sama, Nak Her? Apa mungkin tertukar ya? Wah, Ibu sendiri tidak tahu ini. Kalau begitu ya, Bu, lebih baik saya usut di rumah sakit. Jangan dulu, jangan. Loh, Ini kan belum jelas. Vina harus menjelaskan dulu, Nak Her. walah, bayi kok wajahnya sama ya. Kalau misalnya perempuan sudah jelas, pasti tertukar. Lah tetapi ini kan anak laki. Nak Her harus sabar dulu, sabar. Biarkan dulu anak ini dikasih minum susu botol, ya kan? Iya. Nanti Ibu tunggui Vina. Aduh, tapi ini ada kesedihan apa lagi nih? Kegembiraanku baru sekejap saja. Sekarang lah kok ada masalah lain. Waduh, ini memang rumah angker ini. Selalu banyak masalah. Wes, belum tentu, Nak Her. Masalahnya apa ini, Bu? Ya sudah, jangan menggerutu begitu. Yuk, Rombyang. Iya, Bu. Sekarang kamu jagai anak ini baik-baik ya. Oh iya, ya, Bu. Jangan sampai nangis. Iya. Lalu apa yang hendak Ibu lakukan? Segalanya harus jelas dulu, Nak Her. Harus jelas. Iya. Apakah ada kemungkinan tertukar begitu? Wah, Ibu sendiri juga tidak tahu ini, Nak Her. Tertukar dengan siapa ya? Nah, ini dengan siapa? Kalau di rumah sakit ada yang mengadu anaknya tertukar, berarti, nah itu memang benar. Apa kamu telepon dulu ke rumah sakit? Oh, tidak. Aku ingin kejelasan dulu dari Vina. Ya, digedor saja, Bu. Vin, Vina, buka, Vin, pintunya. Vina, buka dulu sebentar. Aduh, Vina, Ibu ya ingin kan. bicara sama kamu. Tidak apa, Vin. Kita selesaikan dulu masalah ini.
Ibu kan ingin tahu, Vin. Aduh, Vina ini pasti sudah bersembunyi di kolong ranjang ini. Vina? Vin? Bu? Nak Her, sebaiknya ibu sendiri yang bicara di dalam saja, ya? Ya, baik Bu. Boleh ibu masuk, Vina? Ya, Iya, silakan Bu. Vina, ini ada masalah apa? Coba ceritakan pada ibu. Enggak tahu Bu, nasibku kok jelek begini. Selalu saja ada masalah, tak pernah habis-habis. Apakah hal ini ada hubungan dengan malaikat itu ya? Malaikat? Kamu itu ngomong apa, Vina? Malaikat dalam mimpi. Iya, itu soal mimpi, Vina. Tapi sekarang, ayo, kita kupas bersama. Duduk perkaranya ini bagaimana, Vina? Ibu nanti tidak percaya. Loh, kok kamu sudah berprasangka dulu, Vin? Aku sedih, Bu. Iya, sedih kenapa? Apakah ibu yang salah? Salah ambil? Atau bagaimana? Cobalah kamu ceritakan dari awal, Vina. Aku tahu betul, Bu. Mm-mm. Ketika si kecil lahir, aku melihat anak itu menangis. Aku senang sekali. Si kecil itu ditunjukkan padaku. Meskipun aku sedang keluar darah banyak, si kecil itu segera aku dekap, Bu. Iya, memang. Naluri perempuan memang begitu, Vin. Itu bagus. Berarti nalurimu baik dan sehat. Lalu aku dipindah dari kamar bersalin ke kamarku. Iya. Setiap pagi, siang, dan malam, si kecil itu dibawa ke tempatku oleh suster untuk kususui, Bu. Dengan senang hati kususui. Tentu saja anak itu kuusap mesra, rambutnya yang masih lembut itu. Aku elus-elus terus, Bu. Ya. Dia menyusu dengan rakus sekali. Kemudian aku melihat ada tai lalatnya di leher. Tai lalat. Iya, Sebelah kiri atau sebelah kanan? di sebelah kanan, Bu. Nah, waktu kamu tadi melihat ke ruangan bayi, kamu melongok anakmu, bukan? Iya, Apakah tai lalat itu ada? masih ada, Bu. Aku melongoknya. Dan kemudian ibu sama Yuk Krompiang masih berada di sana. Mm-mm. Aku digandeng Mas Her ke depan karena harus memberi penjelasan soal akte kelahiran. Ya, terus? Mau diurus sendiri atau diuruskan begitu, Bu. Nah, waktu itu anak di dalam box itu ibu bawa. Tidak mungkin keliru, Vin. Karena begitu kamu bilang dibawa, kan ibu lakukan. Tapi kok sekarang tai lalatnya tidak ada? Apakah tai lalat itu asli, Vin? Asli, Bu, asli. Ketika masih berbaring di rumah sakit dan anak itu menyusui, tai lalat itu sering aku usap-usap. Ya, memang seperti bintik hitam begitu, Bu. Kalau demikian halnya, pasti kamu keliru melihatnya waktu di kamar bayi, Vin. Oh, tidak, Bu, tidak. Masa-masa duka. Wah, waduh. Ini memang gawat nih. Kalau memang bukan anaknya, apa salah ambil? Kalau salah ambil, kenapa nggak dilihat dulu? Dan sudah dianggap benar itu anaknya. Gawat nih. Aduh, persoalan lagi nih. Kapan sih selesainya persoalannya? Tapi ya inilah misteri kehidupan, ya. Dalam kehidupan selalu ada misteri, ada persoalan. Dan celakanya, persoalan itu tidak bisa dihindari. Seakan persoalan itu adalah bayangan kita sendiri, selalu mengikuti kemanapun kita pergi. Kecuali kalau gelap. Ya, persoalan itu memang lengket dengan manusia. Nah, lantas gimana? Apakah benar anak itu salah ambil? Atau ya hanya Vina yang kena halusinasi gitu? Soalnya Vina kan ngerti kan, orangnya gak karuan gitu, suka serantal seruntul gak karuan deh, ceplos-ceplos saja ya. Nah, ini persoalan menarik dan sungguh celaka. Persoalan ini sudah mulai menyiksa kita dengan pertanyaan. Masa-masa duka. Kau bangkitkan daya juang dalam mengarungi gelombang samudra hidup.
Ya, akhirnya Vina mau juga dibujuk oleh ibu yang arif dan bijaksana. Ya. Memang buat air susu yang mengalir harus diberikan kepada seorang bayi mungil. Ya, bayi adalah makhluk lemah. Ia akan tumbuh menjadi seorang manusia dewasa. Apakah manusia dewasa itu akan menuju kebaikan atau keburukan? Ya, itu belum jelas. Ya, segalanya berasal dari lingkungannya. Namun demikian, pandangan ibu memang benar. Alam tidak bisa diingkari. Alam menuntut seorang ibu memberikan air susunya, karena air itu keluar dengan sendirinya sesuai dengan hukum alam. Wah, pengantar cerita juga bisa kalau ngomong serius-seriusan yang wah gimana gitu deh, kayak pakar-pakar gitu. Nah, Vina mau menyusui. Lalu gimana nasib anak itu? Apakah benar-benar bukan anak Vina? Atau dia cuma salah lihat aja? Wah, ini menarik nih. Kang Beca menarik. Narik beca kalau Kang Beca. Kalau ini cerita yang menarik hati Anda atau minat Anda untuk terus mengikutinya. Nah, silakan mengikutinya terus. Hei, kenapa kamu menangis, Vin? Rasanya sedih, Bu. Ya, kesedihan adalah sahabat manusia. Setiap hari banyak orang sedih. Kesedihan adalah bagian dari hidup, Vina. Namun kesedihan juga adalah suatu tantangan untuk diatasi. Apakah kamu hanya akan terlelap oleh kesedihan? Tentu saja tidak, bukan? Kok aku malah ditolong bayi itu? Sebelum bayi itu kamu rawat dengan baik, ibu tidak akan berusaha apa-apa. Pertama-tama kita harus selamatkan anak kecil itu dahulu, Vina. Entah dia itu anak siapa, kalau memang keteranganmu itu benar. Jadi, ibu ini tidak percaya ya? Vina, semuanya kan belum jelas benar. Ibu ingin mengetahuinya dan mengumpulkan keterangan-keterangan. Hanya satu hal, kita tidak bisa mengumpulkan keterangan dengan baik bila bayi itu menanggung derita, Vin. Bayi itu kan tidak salah. Dia masih lemah, perlu pertolongan kita, perlu perhatian kita, Vina. Ya, baiklah, Bu. Apakah kamu sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Oh, terima kasih, Vina. Sekurang-kurangnya hati nuranimu masih jernih. Dan kamu masih dipenuhi rasa kemanusiaan, nah. Apakah tidak mungkin ada seseorang yang mempunyai niat jahat? Siapa, Vin? Mbak Eti. Hai, kenapa kamu berpikir ke sana, Vina? Karena Mbak Eti masih dendam padaku, Bu. Dan selain itu, saat-saat melahirkan hampir bersamaan. Bagaimanapun, Vin, seorang perempuan itu selalu mencintai anaknya sendiri. Ingat itu. Anak itu bukan anakku, Bu. Iya, tapi keluar dari darah dagingnya sendiri, kan? Aduh, kenapa Ibu membela Mbak Eti? Ibu tidak membela, Vina. Hanya saja akal sehat itu mengatakan begitu. Akal sehat, Vina. Mana mungkin seseorang menukar bayinya sendiri? Untuk apa? Untuk apa, Vina? Tidak mungkin, bukan? Belum tentu. Lagi pula, apakah benar anak itu bukan anakmu? Oh, Ibu kok tidak percaya sih? Baiklah, Vin. Kalau kamu sudah mau menyusui anak itu, Ibu akan berusaha menghubungi Bapak dan memecahkan persoalan ini, ya? Yuk, Rompiang. Ada apa, Bu? Herlambang mana? Herlambang. Ngamuk. Hah? Lagi ngamuk, Bu. Ngamuk? Iya. Oh, ngamuknya marah-marah begitu, Bu. Sama siapa? Sama siapa, Yu? Itu sama Parto, lalu mengeluarkan mobilnya, Bu. Dan beringsatan tidak karuan itu. Hampir saja menabrak pintu gerbang. Aduh. Waduh, Bu. Mobil bagus-bagus mau mencium pintu gerbang. Kasihan yang dicium. Tapi kemana dia, Yu? Wah, tidak tahu saya, Bu. Iya, baiklah, tidak apa-apa. Suster? Loh, apakah ada yang ketinggalan, Pak? Tidak, suster. Kok semrawut begitu? Apa begitu ya modelnya seorang bapak muda? Mau cari info, suster. Info pasien atau info orang sakit? Apakah selama ini ada yang mengadu ke rumah sakit ini? Mengadu soal apa, Pak? Bahwa ternyata anak yang dilahirkan itu bukan anaknya? Kok aneh? Mana mungkin, Pak? Apakah tidak mungkin, suster? Siapa tahu ada. Wah, tidak mungkin itu, Pak.
Di sini administrasinya baik kok, Pak. Tapi mungkin saja kan, suster? Tidak mungkin, tidak mungkin. Anak kok ketukar. Begini saja, suster. Kalau misalnya ada, tolong segera laporkan pada saya. Ini, saya beri kartu nama saya. Bapak ini mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin ya. Selama masih ada di dunia ini, hal seperti itu mungkin, suster. Karena mungkin saja manusia itu alfa. Itulah kelemahannya. Manusia kan tidak sempurna, suster. Tetapi itu tidak mungkin, Pak. Belum tentu. Pokoknya hubungi saya. Kalau di kantor tidak ketemu saya sendiri, langsung saja pada sekretaris saya. Beri pesan saja. Pasti disampaikan. Ya. Nanti pasti ada bingkisan dari saya, suster. Loh, saya tidak perlu bingkisan, Pak. Saya tidak mau ada seorang ibu menderita. Dan saya tidak pernah berharap seperti itu. Bapak ini kok malah mencari sensasi. Loh, siapa tahu, suster. Ya, baiklah. Sebentar, siapa ini ya? Belum lupa kan, Dok? Sebentar ya, aku inget-inget dulu. Wah, pasienku terlalu banyak, sampai aku tidak mengenal lagi. Apakah Anda pernah berada di klinik saraf ini? Waduh, dokter. Saya ini sehat, Dok. Normal. Lalu siapa ya? Begini, Dok. Saya ini suaminya Vina. Vina? Iya. Vina yang mana? Apakah Vina itu pernah sakit jiwa begitu? Oh, bukan, Dok. Bukan. Vina pernah nyidam dan berlaku aneh-aneh. Dan dokter pernah datang ke rumah saya menolong. Vina ternyata ngidam, meremas-remas kepala Pak Sasongko. Iya, aku ingat sekarang. Memang peristiwa semacam itu sangat langka sekali. Dan seumur-umur baru kualami sekali itu saja. Ingat kan sekarang? Bagaimana? Apakah dia sudah melahirkan? Sudah, Dok. Oh, selamat dong. Anaknya laki atau perempuan? Laki, Dok. Wah, seneng ya? Tidak. Loh, kok tidak senang? Iya. Ternyata setelah sampai rumah, Vina tidak mengakui bahwa anak itu adalah anaknya. Kok aneh? Iya, katanya salah ambil begitu. Salah ambil? Kalau salah ambil, tentunya ada orang lain yang merasa anaknya juga bukan anak sendiri dong. Sudah saya cek di rumah sakit, Dok. Ternyata tidak ada perempuan yang melapor seperti itu. Terus? Nah ini, suatu kenyataan pahit. Saya ragu sendiri apakah Vina itu sehat, normal begitu. Jangan-jangan dia terkena halusinasi, Dok. Saya takut pikirannya dipengaruhi hal-hal yang mistis begitu. Marilah segalanya dibicarakan dari sudut ilmu pengetahuan. Tidak baik, sedikit-sedikit lari ke dunia mistis. Iya, tetapi kenyataannya begitu, Dok. Pasalnya bagaimana? Seorang bayi, menurut pendapat saya, wajahnya mirip semua. Tidak semuanya demikian. Kesimpulan itu tidak benar. Karena ada bayi yang hitam sekali, kuning, putih, dan sebagainya. Iya, tetapi rata-rata wajahnya mirip kan? Iya, memang demikian. Nah, maka bagi saya tidak ada masalah, Dok. Saya pikir dia itu ya anak saya. Apakah sekarang ini Bapak terpengaruh oleh omongan istri Bapak sendiri? Tidak 100% benar. Hanya saja saya sedang bingung. Apakah istri saya itu terkena santet atau tenung dari jarak jauh begitu? Lebih baik segala hal dikupas dulu dari sudut ilmu pengetahuan, Pak. Apakah dokter mau datang ke rumah saya untuk menguji dan menganalisa tingkah lakunya? Saya kira saya akan terlalu gegabah bila saya menuruti kemauan Bapak. Sebab masalahnya belum tentu soal kejiwaan. Wah, dokter ini pintar menghindar. Bukan begitu. Seorang dokter jiwa mendatangi orang yang belum jelas benar mempunyai kelainan jiwa akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Kecuali kalau memang sudah benar-benar ada kelainan. Jadi dokter tidak mau menolong? Coba dilihat dulu bagaimana kenyataannya begitu. Loh, ini sudah nyata kok, dokter. Maksud saya perkembangannya. Dia tidak mau menyusui anak itu. Bukankah ini suatu kelainan jiwa, dokter? Mungkin dia sedang syok atau apa begitu. Saya jadi bingung, Dok. Lebih baik dokter melihat sendiri. Terima kasih atas permintaan itu. Sebab urusan saya ini urusan kejiwaan. Di mana bila keseimbangan jiwa memang terguncang, itu persoalan lain. Ini belum terbukti bahwa istri Bapak itu sakit jiwa. Belum tentu benar. Tolong dipastikan dahulu. Tetapi saya sudah cek ke rumah sakit. Tidak ada yang melapor, Dok.
Maksud saya, sebaiknya ditenangkan dahulu, kemudian dianalisa baik-baik. Apakah memang benar dia itu salah ambil atau ada masalah lain? Dokter, dia ngotot benar bahwa dia melihat tai lalat itu. Dan ketika mertua saya mengambil bayi itu, istri saya sudah melihat anaknya sendiri. Tapi kok tiba-tiba dia bisa berubah? Berarti kan ada segi kejiwaan yang tidak benar, Dok. Jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat. Tidak baik. Cobalah diselidiki dulu baik-baik. Apakah dokter tidak mau menolong saya ini? Setiap pasien yang memerlukan bantuan, tentu akan segera saya tolong. Hanya saja, kalau dia tidak sakit jiwa, malah mempunyai pengaruh tidak baik. Jelas bukan? Saya jadi sedih, Dok. Maaf sekali, Pak. Kok jadi aneh? Semula aku akan merasa bahagia dan menimang anak. Kok sekarang rumahku kembali murung? Semuanya seperti tidak membantu. Lihatlah, suasananya seperti berkabung. Nak Her. Oh, Ibu. Dari mana, Nak Her? Nyari info, Bu. Kemana? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Ya. Untuk apa, Nak Her? Untuk menanyakan apakah ada perempuan yang melaporkan anaknya tertukar. Apakah ada? Sementara ini belum ada, Bu. Memang. Pendapat Ibu juga begitu. Kalau tertukar, pasti ada pihak lain yang segera berteriak dan melapor. Iya. Lalu apa yang harus dilakukan, Bu? Saya sudah putus asa. Nak Her tidak boleh putus asa. Dalam kemelut perlu ketenangan. Ingat, kalau orang gugup, segalanya akan berantakan. Ibu juga dulu sering gugup. Namun sekarang ibu menyadari bahwa kalau ibu gugup, segalanya akan menjadi kacau, Nak Her. Nah, marilah kita berpikir secara tenang dan jernih. Terima kasih, Bu. Iya. Vina di mana, Bu? Oh, dia sudah mau menyusui anak itu, Nak Her. Namun, ya dengan air mata berderai-derai. Kasihan. Biarkan dulu dia itu. Yang penting, air susu yang memang diciptakan oleh alam itu diberikan kepada bayi yang membutuhkan. Iya. Terima kasih atas bujukan Ibu. Sekarang kita harus merekonstruksi ingatan kita, Nak Her. Sebentar, Bu. Apakah Ibu sudah menghubungi Bapak? Sudah. Bapak juga sedang berupaya mengecek rumah sakit. Sebab, ya Bapak ingin berjumpa dengan dokter. Terima kasih, Bu. Yang jelas, Ibu masih ingat. Ketika Vina melahirkan, kita semua berbahagia. Lebih-lebih, Vina melahirkan dengan selamat. Kemudian, bayi mungil itu dibawa keluar. Dibungkus dalam kain putih. Memang wajahnya belum kentara benar, belum bisa dibedakan atau diingat. Hanya saja, Ibu yakin memang itu anak Vina. Iya. Apakah Ibu menganggap anak itu tertukar di kamar bersalin? Wah, Ibu belum berani menerima bahwa anak itu tertukar, Nak Her. Loh, lantas apa artinya ini semua, Bu? Ya, Ibu sedang melacak dan berpikir secara runtut. Ya, waktu itu pikiran saya mendua, Bu. Apa artinya mendua itu, Nak Her? Saya gembira sekali. Anak saya lahir dan sekaligus cemas akan nasib Vina. Tapi ternyata dia sehat dan segar bugar. Saya menjadi bahagia penuh. Kemudian, hari-hari berikutnya, saya sering menengok anak saya. Dan anak itu sama. Apakah anaknya Eti juga ada di sana, Nak Her? Iya, Bu. Oh. Masa-masa duka, kau bangkitkan daya juang dalam mengarungi gelombang samudra hidup ini.
artinya oh dari ibu ini? Tadi kira-kira dialog akhirnya kedengarannya kalau nggak salah tuh. Apakah anaknya Eti juga ada di sana? Iya, Bu. Oh, wah, ini ohnya ibu nih. Gimana nih ya? Sepertinya mengundang satu interpretasi bahwa anu gitu. Iya. Tadi Bu Pras tidak percaya kalau ada kemungkinan anak Vina tertukar dengan anak Eti. Atau memang tidak tertukar. Nah, lantas apa yang dimaksudkan? Waduh, ini berat nih. Berat, Bung. Ini memang perkara jiwa, perkara anak, perkara nasib bocah kecil. Wah, berat, Cing. Lantas apa maksud oh itu loh? Oh, kata ibu. Sepertinya ya apa ada gelagat Mbak Eti mengadakan suatu perbuatan yang keji gitu. Mbak Eti kan memang kayaknya belum bertobat ya. Kebenciannya tuh kayaknya masih menggunung gitu loh. Nah, gimana nih kejelasan tentang anak ini? Gimana? Marilah saudara-saudara sekalian, perkara pelik ini kita cermati baik-baik dan kita ikuti terus lanjutan kisahnya besok dan seterusnya di radio kesayangan Anda, Ibuku Malang Ibu Tersayang, yang kisahnya Anakku Air Mataku. Ya, oke, dimainkan tetap oleh Teater Idola. Bekerja samanya juga tetap dengan Podrex, Podrexin, dan Hema Viton. Saudara-saudara, sampai jumpa besok.